Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan tema strategi pemasaran yang beranggota saya sendiri, Apri Favoreza, Jocelyn Intania, Silmia Tunisa Hasibuan, dan Umi Nuria Safana. Yang di sini kita akan menjelaskan 4 poin penting dari strategi pemasaran yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Umi Nuria Safana. Silakan Umi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang dimaksud dengan strategi pemasaran adalah rencana atau pendekatan yang digunakan untuk perusahaan dalam mempromosikan produk atau layanan mereka kepada pelanggan dengan tujuan meningkatkan penjualan dan keuntungan. Strategi ini mencakup berbagai aspek seperti riset pasar, segmentasi pelanggan, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, strategi pemasaran menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan. Strategi pemasaran membantu perusahaan dalam menarik pelanggan, meningkatkan penjualan, dan memperkuat posisi di pasar. Artikel ini akan membahas berbagai aspek strategi pemasaran, termasuk definisi, elemen utama, implementasi, dan evaluasi efektivitasnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mempromosikan dan menjual produk atau layanan guna mencari tujuan bisnis. Adapun menurut para ahli, di sini terdapat tiga definisi strategi pemasaran menurut ahli, yaitu menurut Coulter dan Killer. Strategi pemasaran mencakup perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bagi pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua, menurut Lemher and McDaniel, strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi pasar sasaran dan mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai guna mencapai keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menurut Stanton, strategi pemasaran adalah kombinasi dari berbagai elemen pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berikutnya adalah elemen strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Contohnya segmentasi berdasarkan usia, lokasi, pendapatan, ataupun gaya hidup. Kedua itu ada targeting atau menentukan sasaran pasar. Memiliki segmen pasar yang paling potensial dan sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya sebuah merek pakaian olahraga menargetkan atlet dan penggemar kebugaran. Selanjutnya ada positioning atau posisi di pasar. Menciptakan citra atau persepsi yang diinginkan di benak pelanggan tentang produk ataupun merek. Contohnya, Apple memposisikan produknya sebagai inovatif dan premium. Keempat, ada produk. Produk atau layanan yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan pasar. Faktor yang diperhatikan yaitu kualitas, fitur desain, branding, dan layanan purna jual. Yang kelima itu ada harga, menentukan strategi harga yang sesuai dengan target pasar dalam kompetisi. Contohnya harga premium untuk produk eksklusif, harga penetrasi untuk menarik pelanggan baru. 6 ada promosi, cara memperkenalkan dan memasarkan produk di target pasar. Contoh metode promosi yaitu ada iklan, media sosial, influencer marketing, diskon, dan kampanye digital. 7 ada saluran distribusi atau place. Bagaimana produk sampai ke tangan konsumen baik melalui toko fisik, e-commerce, atau mitra distribusi. Contohnya Starbucks menjual kopi di kafe, aplikasi mobile, dan melalui mitra retail. Kedelapan ada orang atau people. Tipe pemasaran, tenaga penjualan, dan layanan pelanggan yang berinteraksi dengan konsumen. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 9 ada proses, cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan dengan efisien dan efektif. Contohnya sistem pemesanan online yang cepat dan pengirimannya yang andal. Terakhir itu ada bukti fisik atau physical evidence, elemen yang membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan. Contohnya kemasan, interior toko, desain website, dan testimoni pelanggan. Implementasi strategi pemasaran. Di sini implementasi strategi pemasaran adalah proses menerapkan rencana pemasaran agar mencapai target yang telah ditentukan. Salah satunya
Poin pertama itu ada analisis pasar. Analisis pasar merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang pasar, pelanggan, dan pesaing untuk memahami peluang dan tantangan bisnis. Salah satu contohnya, sebuah perusahaan makan ringan melakukan survei untuk mengetahui tren camilan sehat di kalangan anak muda. Lanjut poin kedua, di sini ada pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan proses menciptakan atau meningkatkan produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Contohnya, sebuah restoran menambahkan menu vegan setelah melihat meningkatnya permintaan dari pelanggan yang peduli kesehatan. Poin ketiga, penetapan harga. Penetapan harga merupakan strategi dalam menentukan harga jual produk atau jasa dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, dan daya beli pelanggan. Salah satu contohnya, marketplace menawarkan harga diskon dan flash sale untuk menarik lebih banyak pembeli. Dan poin keempat ada promosi dan komunikasi. Promosi dan komunikasi merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk melalui berbagai strategi pemasaran. Contohnya, brand kosmetik bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk melalui media sosial. Dan poin yang terakhir itu distribusi. Distribusi merupakan proses menyalurkan produk dari produsen ke konsumen melalui berbagai saluran penjualan. Contohnya, sebuah merek elektronik menjual produknya melalui toko resmi, marketplace, dan reseller. Jadi evaluasi dan analisis dalam strategi pemasaran itu, yang pertama ada analisis SWOT atau pasca implementasi. Setelah strategi diterapkan, lakukan evaluasi SWOT kembali untuk memahami. Contohnya seperti strength, kekuatan, apa yang berhasil dalam strategi ini, weakness atau kelemahan, apa yang tidak berjalan sesuai rencana pada strategi ini. Kemudian opportunities atau peluang, apakah ada peluang baru yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada threatness, atau ancaman, apakah ada faktor eksternal yang menghambat keberhasilan. Yang kedua itu ada Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran seperti penjualan dan pendapatan. Yang kedua ada marketing share atau pasar. Yang ketiga ada customer acquisition cost. Yang ketiga ada keempat ada customer lifetime volume. Yang kelima ada return on investment. Yang keenam ada brand awareness and engagement. Yang ketiga ada feedback konsumen, seperti berdasarkan sumbernya, seperti feedback langsung, feedback tidak langsung. Yang kedua ada berdasarkan bentuknya, feedback kuantitatif, feedback kualitatif. Baiklah, di sini kami akan menyimpulkan dari pemaparan yang di atas, yaitu strategi pemasaran. Kesimpulan dari kelompok kami ialah strategi pemasaran merupakan elemen kunci dalam keberhasilan bisnis. Dengan memahami dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif. Evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan strategi pemasaran tetap relevan dan dinamika pasar yang harus berubah. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.